Pemirsa, pernah ngerasain nggak sih habis gajian tapi uang cuma numpang lewat karena banyaknya kebutuhan? Karena itulah pemirsa, pemahaman keuangan yang tepat dan cermat memegang peran krusial. Dan untuk itulah LPS Financial Festival 2025 hadir dalam sesi Educational Class yang tidak hanya membahas terkait bagaimana cara pengelolaan keuangan, melainkan bagaimana cara meningkatkan pendapatan baik dari sisi bisnis maupun investasi. Di era ekonomi seperti sekarang, melek finansial bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, Indeks Literasi Keuangan Nasional masih berada di angka 66,46%. Meski mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, data ini menunjukkan literasi keuangan di Indonesia masih belum merata. Ketidaktahuan akan instrumen keuangan yang benar pun berujung pada maraknya kasus penipuan finansial. Banyak masyarakat yang terjebak iming-iming keuntungan instan karena kurangnya pemahaman. Tidak ada sesuatu yang too good to be true. Oke. Sesuatu yang mudah ya, tiba-tiba bisa dapat sesuatu yang luar biasa, itu tidak akan pernah ada. Jadi namanya penipuan-penipuan itu kedoknya karena seolah-olah Cepat. kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam waktu cepat. Cepat. Nah, itulah sifat greedy, ya, sifat yang tidak baik sebenarnya. Jadi seharusnya kita harus mendapatkan keuntungan finansial itu dengan cara bertahap, seperti menaiki anak tangga. Melalui educational class di rangkaian acara LPS Financial Festival 2025, hadirlah diskusi menarik terkait peningkatan literasi keuangan, kolaborasi industri perbankan dengan influencer dari berbagai bidang. Mulai dari kelas Bank Mega bersama Daud Kurnia yang membahas jalan ninja raih cuan dari AI, kemudian kelas Bank Mandiri bersama Adrian Maulana dengan topik living tenang investasi aman, hingga belajar saham dari nol bersama Ellen May. Uang ini seringkali jadi kambing hitam. Uang ini dikatakan sebagai sumber masalah. Uang dikatakanlah bukan yang terpenting. Uang gak bisa beli kebahagiaan. Masalahnya banyak hal-hal penting dalam kehidupan kita baru bisa diraih kalau kita punya uang. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif, sebelum mengambil keputusan, teman-teman lihat dulu. Ini sesuatu yang benar-benar saya butuhkan atau sekedar keinginan. Jangan takut salah milih saham. Jangan takut salah milih instrumen. Jangan takut salah masuk buy atau sell. Takutlah ketika Anda masukin duit jumlahnya berapa banyak, itu yang salah pengaturan dari awal. Kaya dan bahagia itu sebenarnya kita tuh mesti ngerti apa yang kita mau dari diri kita sendiri. Selesai dengan diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan apa yang orang lain inginkan, terus sebenarnya kita belum selesai. Jadi ketika kita tahu apa yang kita mau dalam diri kita, I'm good dengan ini. Ya udah, itu artinya kaya. Dengan syarat ya. Dengan syarat kebutuhan dasar ya udah terpenuhi lah. Kita sekarang punya super power nih. Super power by AI. Super power ini kita bisa menjadi kreatif generalis. Kita nggak perlu spesifik ke satu bidang. Kita cukup jadi generalis tapi kreatif. It's just getting started. Dia baru mulai. Karena kita belum lihat nih humanoid robot di sebelah kita. Mungkin 10 tahun lagi ada humanoid robot. Ada robot manusia di sebelah kita. Kita nggak tahu karena perkembangan AI itu eksponensial.
Di hari kedua LPS Financial Festival pada tanggal 7 Agustus 2025, educational class diisi oleh kelas Bank Jatim bersama Evelyn Hutani yang membahas terkait cuan dari ngonten. Selain itu, ada pula kelas dari Cinta Laura yang bertemakan bijak finansial masa depan ideal. Nah, jadi kenapa akhirnya saat dewasa aku tidak foya-foya orangnya? Pertama, karena dari kecil aku tidak pernah tidak pernah membiarkan rasa percaya diri aku tergantung dengan hal-hal material. Aku tidak pernah merasa bahwa nilai diri aku tergantung dengan pakaian yang aku kenakan atau barang-barang yang aku miliki. Sekarang itu bukan lagi eranya kayak siapa yang paling jago, apa siapa yang paling unggul gitu, tapi siapa yang paling dikenal. Jadi kalau ada orang yang lebih terkenal dari kamu, yang lebih impactful dari kamu, yang lebih inspiring dari kamu, kalian jangan ingin mengalahkan dia, tapi bersandinglah sama dia gitu. Misal kalian memang baru merintis, saranku pertama jangan malu untuk ngontak brand duluan. Jadi banyak kreator tuh mikir, oh aku ini gak dapet endorse, tapi aku cuma nunggu tok. Ya kalian gak akan dapet guys. Jadi kalian harus juga proaktif. Kebanyakan kreator menganggap kalau misal kalian nge-approach brand, kalian murahan. Padahal sebenarnya gak gitu. Banyak banget coach konten yang sudah ngobrol sama aku. Mereka sepakat kok kalau sekarang udah bukan eranya lagi kita nunggu bola gitu. Jadi tergantung cara nge-approach-nya kita. Kalau kamu caranya benar dan sopan, brand juga akan oke kok untuk kerjasama. Dan inilah pendapat dari para peserta educational class. Sangat menarik dan bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa. Sejujurnya iya, terkadang kita melihat secara lapangan tanpa teori juga nggak balance ya. Jadi perlu kita belajar teori itu penting. Dengan adanya acara ini, dengan acara event ini, itu sangat membantu kita buat para semua orang dari muda, kalangan muda, kalangan dewasa, itu bisa lebih melek terkait dengan finansial. Tidak hanya terkait dengan teknikalnya, tapi secara teoritis kita juga paham. Menurut saya dari kemarin itu sangat menarik dan saya harap juga ke depannya ada acara seperti ini. Ada dua hal yang memang menarik dan yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu terkait investasi sama saham. Karena memang jujur di dunia yang serba digital ini sekarang, kalau kita emang nggak melek terkait dengan finansial, kita bakal ketinggalan. Ya, kini untuk melek finansial bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Banyak jalan ninja yang tersedia, termasuk mengikuti acara ini. Pemirsa, sampai jumpa di LPS Financial Festival berikutnya. Dari Surabaya, Krisania dan juru kamera Bayu, CNBC Indonesia Beyond Business.